Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita banyak diberikan kenikmatan sehingga bisa beribadah di bulan Ramadan dikala baru munculnya pandemi COVID-19. Tak lupa semoga salawat dan salam tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga penghuni setia termasuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian yang berbahagia, ibadah ada ibadah secara umum, juga ibadah secara khusus. Ada ibadah yang waktunya cukup panjang. Bukan panjang dan lama, cokit. Nggak boleh, orang ini promosi ya. Jadi, dikala kita ibadah, pernikahan juga ibadah. Ya, pernikahan juga ibadah. Di mana kita nanti sudah dipertemukan Allah dengan jodoh. Tolong jodoh jangan hanya dinanti, tapi harus dijemput. Dengan bagaimana menjemput jodoh itu? Yaitu dengan cara kita memperbaiki diri kita. Perbaiki diri kita menjadi yang terbaik. Insya Allah nanti akan Allah berikan yang terbaik. Juga dalam mengharapkan datangnya jodoh, berlari ke Allah, perbanyak istighfar, dan juga nanti kalau punya kekhilafan, kesalahan pada orang tua, kita minta maaf dan mohon restu beliau. Menikah itu sesuatu yang dibayangkan indah, ya. Nikah itu indah. Mungkin teman-teman sekalian yang tahu tentang jomblo ya, jombloan jomblowati singgelilah. Jomblo seringkali dikatakan juga pahit ya, karena kalau pas lebaran mesti tanya kapan nikahnya gitu ya. Bingung ya, besok sampai bingung jawabnya. Dalam hal ini kalau sudah nanti Allah pertemukan dengan jodoh kita, sesuatu yang diawali dengan yang baik nanti akan juga baik. Tapi ingat, setelah nikah kita yang ada tidak hanya sesuatu yang indah. Di sana mesti ada sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena pernikahan itu menyatukan dua hati, juga menyatukan dua keluarga. Menyatukan dua hati, dua keluarga. Kadang-kadang dari latar belakang yang berbeda, dari keluarga yang berbeda, strata yang berbeda, atau mungkin pendidikan atau kultur yang berbeda. Ini nanti kadang-kadang akan timbul permasalahan dalam rumah tangga. Pernikahan di awal-awal itu kan terasa manis ya, namanya nikah saja kan menjadi raja sehari ya, jadi rajanya sehari. Apa yang dia inginkan dituruti oleh orang tuanya. Bahasanya Jawa disubyo-subyo ya, didudukan di tempat yang paling dimuliakan di ruangan itu. Nah nanti dalam pernikahan tentu saja ada sesuatu yang kadang-kadang pahit. Kalau kita tahu adanya sayur, namanya sayur pare, itu pahit.
sayur pari itu pahit. Kalau kita bisa mengolahnya, insya Allah tidak akan pahit. Bagaimana teman-teman awat kalau mengolah sayur pari hanya dimasukkan aja ya akan terjadi kepahitan. Tetapi tahu caranya, nanti akan terasa segar, terasa enak. Kita ambil parinya, kemudian kita belah, kita hilangkan yang putih di tengah itu, ya, tinggal yang warna hijaunya, kemudian dipotong-potong, kemudian ambil garam. Istilah Jawa diulet nganggo garam. Dibiarkan beberapa saat, nanti rasa pahitnya akan hilang. Termasuk dalam pernikahan. Dalam pernikahan kadang-kadang kepahitan itu ada. Kenapa? Ada yang nikah bukan karena untuk ibadah. Mungkin karena materi. Karena ketampanan. Loh, apa nggak boleh melihat yang cantik, yang cakep, yang kaya, punya kedudukan? Memang boleh. Dalam nikah kita mencari pasangan itu boleh, yang jamiliha, yang cantik boleh, yang nasabiha, keturunannya boleh, cari yang anaknya pejabat, minimal pejabat masjid lah, ya. Kemudian limaliha, yang kaya, tapi utamakan lidiniha, keberagamaannya. Nah, nanti kalau dalam rumah tangga itu seringkali adanya, maaf ya, perbedaan. Sekali lagi kita tekankan, namanya pernikahan menyatukan dua hati, dua keluarga, dan menyatukan perbedaan. Kalau mengatakan saya menikah untuk menyatukan persamaan, itu kurang pas. Kalau ada teman-teman pemuda, kenapa kamu pacaran? Anutat, mencari yang sama untuk nikah nanti. Menikah bukan mencari persamaan. Ya, koneh nek podo teneh jeruk mangan jeruk, gedang mangan gedang, ya. Tapi bagaimana menyatukan perbedaan? Bapak ibu kita kan berbeda toh, laki-laki dan perempuan. Nah ini kadang-kadang punya karakter yang berbeda. Seorang laki-laki lebih banyak ke pikirnya, wanita lebih ke perasaan, ya. Perasaan ini nanti setelah nikah biasanya kan tidak langsung punya rumah sendiri, mungkin di rumah mertua dulu. Ya, nanti siap-siap ini. Kadang-kadang kalau tidak siap nanti ada kepahitan di situ. Bersama mertua, bersama kakak ipar, adik ipar. Nanti setelah nikah, kemudian kebetulan langsung Allah berikan karunia. Yang perempuan itu hamil, ya. Hamil. Nah, nanti wahnan ngalah wahnin, lemah yang bertambah-tambah. Orang tuanya ngomong dengan mertua laki-laki, ayam kok hanya di kandang terus. Yang perempuan tersinggung, suaminya pulang bilang, mas, ibumu, aku denek kaya pitik, main kandang terus gak pernah keluar kamar. Ya nanti begitu. Ini ada kepahitan. Dia dikuat-kuatkan ya di sini dulu. Setelah lahir anaknya, kemudian hamil lagi, lahir lagi. Wah, ibunya bilang, pitik anaknya cilik-cilik, nek nelek nggon-nggon. Wah, ini apa? Perasaan wanita. Kalau nggak bisa menjaga perasaan, nanti akan ada masalah, ada kepahitan di situ. Bagaimana menjaga, mengolah hati dengan orang tua, mertua, dengan suami atau istri, harus saling memahami. Memahami, namanya orang tua itu juga butuh perhatian kita. Sebagai menantu juga harus tanggap, paham ya. Kalau nanti pergi, pulang dari pergian, bawa oleh-oleh, ya belikan kepada orang tua, mertua. Kenapa? Akan menumbuhkan rasa sayang, rasa cinta. Tahaddu tahabu. Dengan memberi akan tumbuh rasa sayang, rasa cinta. Berikan perhatian ke mertua, ya. Bawakan oleh-oleh untuk beliau. Atau mungkin nanti disilang, dikala Idul Fitri, ya. Seorang suami nanti memberikan hadiah kepada bapaknya si perempuan, si ibu ini, ya. Disilang,
si perempuan ini, menantu ini memberikan pada orang tua si laki-laki. Jadi nanti saling memberikan secara silang. Ini apa? Untuk manajemen, agar tidak timbul kepahitan. Kata tadi pare ya, kalau pare tanya sanjal masukkan ke kuali, dimasak, ya akan pahit. Kalau diolah tidak akan ada kepahitan. Dan nanti untuk menumbuhkan kemanisan, rasa manis, ingat nikah adalah ibadah. Jangan menuntut hak terus, tetapi laksanakan kewajiban. Laksanakan kewajiban, hak tentu akan kita dapatkan secara otomatis. Saudara sekalian, bagaimana memahami antara laki-laki dan perempuan? Suami istri paham. Kemudian bagaimana untuk ta'awun, bagaimana bekerja sama antara suami dan istri. Nanti akan ada kepahitan kalau seorang suami bilang gaweanmu, gaweanmu, gaweanku, gaweanku, tapi gawean kita bersama. Ini akan tumbuh kemanisan di sana. Adanya kerjasama antara suami dan istri. Kemudian tasawur, musyawarah. Sesuatu hal dimusyawarahkan bersama. Dirembuk bareng-bareng untuk mencapai tujuan bersama. Kenapa? Tebatur. Di forum ta'aruf juga ada visi dan misi yang diinginkan. Harus disatukan visi dan misi keluarga. Di sana untuk dimusyawarahkan bagaimana masa depan 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, 5 tahun yang datang, atau mungkin 10 tahun yang akan datang. Kemudian nanti dalam hal ini juga namanya manusia tidak akan lepas dari khilaf dan salah. Ada khilaf, ada salah. Dalam keluarga agar tumbuh manis adalah dengan ta'afi, saling memaafkan. Ini kunci agar tumbuh sesuatu yang manis, yaitu dengan saling memaafkan. Minta maaf dan memaafkan. Minta maaf berat, memberi maaf juga lebih berat lagi. Ini agar kita tahu bayangan bagaimana manis dan pahitnya dari rumah tangga. Dan tolong manajemen keuangan, kalau tidak hati-hati nanti akan runyam. Harus bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Di mana utamakanlah kebutuhan, jangan utamakan keinginan. Kalau nanti mengutamakan keinginan akan terjadi kepahitan. Kalau bisa membedakan mana keinginan kebutuhan, akan timbullah kemanisan di sana. Nanti akan muncul adanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sekalian, sebagai akhir, memang dalam kehidupan keluarga tidak akan manis terus dan tidak akan pahit terus. Mesti pahit manis itu ada, bagaimana kita mensikapinya. Semoga Allah berikan pada kita semuanya keluarga yang tentram, yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh dan solehah, rezeki yang barokah, bisa beli tanah, beli rumah, bisa mengisi rumah, bisa pergi ke Mekah dan Madinah kalau meninggal husnul khotimah. Bismillah, fastabil khairat, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.